menurut gua Tuhan itu sadis. Gua nggak tahu ya, gua tuh di antara agnostik atau ateis. Gua punya alasan kenapa gua berpikir kalau Tuhan itu sadis. Alasannya? Jadi gini, jauh sebelum Allah menciptakan jagat raya ini, sebelum dia memutuskan menciptakan manusia, sebelum dia mengutus Nabi Muhammad atau Adam dan Hawa, dia sudah tahu akhirnya hasilnya. Allah tahu pada akhirnya dia akan kecewa dengan orang-orang tertentu. Tapi kenapa Allah tetap memutuskan untuk menciptakan manusia dengan segala logika ketuhanannya? Kenapa dia melakukannya? Ujung-ujungnya, sebagian manusia di neraka. Dia menciptakan manusia, lalu pada akhirnya dia siksa di neraka. Apa itu nggak sadis? Kenapa Allah tidak menciptakan manusia, semuanya jadi baik dan masuk surga? Kenapa Allah nggak melakukan itu? Oke, gue jawab ya. Jadi gini, pertama yang harus lo garis bawahin adalah Allah itu nggak sadis dan Allah nggak pernah kecewa atau menyesal telah menciptakan manusia. Lalu, kenapa Allah tidak menciptakan manusia jadi baik semuanya dan taat akhirnya masuk surga semuanya? Dan ingat, Allah sudah menciptakan makhluk seperti itu. Dia telah menciptakan malaikat yang tidak pernah menentang perintah Allah. Bukankah Tuhan menciptakan kita berarti suatu kesalahan? Bukan kesalahan yang diciptakan, tapi kehendak bebas. Kenapa Allah memberikan kita kehendak bebas padahal dia tahu bahwa dia banyak menempatkan manusia ke dalam neraka? Sekarang, mana yang lebih baik? Malaikat yang mengikuti perintah Allah atau manusia yang mengikuti perintah Allah? Mana yang lebih baik? Kalau gue dikasih kesempatan, gue lebih ingin menjadi malaikat. Kenapa coba gue harus memilih manusia dengan segala resiko? Sebenarnya, lo tahu nggak? Kita sendirilah yang memilih untuk menjadi manusia. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung. Tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Gak ada yang bertanya pada gue. Mereka bertanya pada Adam dan Hawa. Dan kalau memang pernah ditanya kan menjadi manusia, kenapa gue nggak ingat? Kenapa gue lupa? Gini, Al-Quran berfirman, setiap manusia itu ditanya, kemudian ingatan itu dihilangkan. Sebelum kita diciptakan manusia, Allah berfirman dalam Al-Quran, apakah kau ingin menjadi manusia? Jika kau menjadi manusia, kau lebih mulia daripada malaikat, atau bahkan lebih hina. Jika kau tidak mau jadi manusia, tidak apa-apa. Lo bilang lo lupa, tentu saja gue juga gak inget. Tapi gue percaya kepada Al-Quran. Pada hari kiamat tak ada satu manusia pun yang menentang pengadilan Tuhan. Gini logikanya, bayangkan ada seorang guru mengajarkan kepada muridnya, lalu tibalah sang guru memberikan ujian kelulusan. Bu guru itu berkata, nanti pas lagi ujian tidak boleh ada yang buka buku ya. Lalu saat ujian berlangsung, sang murid bilang, Bu saya lupa, apa boleh saya buka buku? Tentu saja tidak. Jadi kalau ujiannya berakhir, si murid boleh meriksa bukunya atau tidak? Boleh. Tapi saat ujian, apa si murid boleh membuka bukunya? Tidak. Jadi, di dunia inilah ujian sedang berlangsung. Lo bilang Tuhan sadis. Tuhan tidak sadis. Tuhan menciptakan surga, ada surga Firdaus yang paling tinggi. Hanya mereka yang punya kapasitas unggul yang masuk surga Firdaus. Allah sudah memberikan kapasitas. Jika kau tidak mengikutinya petunjuknya, maka kau tidak bisa masuk surga. Jika kau mengikuti petunjuknya, masuk surga menjadi lebih mudah. Francis Bacon pernah mengatakan, sedikit pengetahuan menjadikanmu seorang ateis. Pengetahuan yang mendalam menjadikanmu seorang yang beriman pada Tuhan. Jadi, aku tidak akan mengatakan Tuhan itu sadis. Kitalah yang bodoh karena tidak lulus dalam ujiannya dan memilih untuk ikut ujiannya. Bukan Allah yang sadis. Allah sudah memberikanmu kebebasan dan memilih surga atau neraka. Ketika kita sudah memilih, maka kitalah yang bertanggung jawab di hadapan Allah.